Maria, seorang yang dikaruniai dan yang percaya. Dalam sejarah keselamatan, Maria berperan sebagai ibu yang melahirkan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Karena itu, Maria disebut Bunda Allah. Sebutan itu tidak hendak mengatakan bahwa kealahan Yesus berasal dari Maria. Tetapi bahwa dalam rahim Maria, Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh Kudus ada secara abadi, menjelma menjadi manusia, yaitu menyatukan dengan dirinya tubuh yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi. Karena itu dikatakan bahwa menurut daging, Putra Allah itu dilahirkan dari Maria. Dalam arti itulah Maria disebut Bunda Allah. Keibuan Maria atas Yesus terjadi karena dua hal, yaitu karena kasih karunia dari pihak Allah dan karena persetujuan iman dari pihak Maria. Inilah dua kebenaran yang mendasari peranan Maria sebagai Bunda Allah. Kebenaran pertama terungkap dalam kata-kata malaikat Gabriel. Ketika masuk ke rumah Maria untuk menyampaikan kabar sukacita penjelmaan Allah Putra, malaikat Gabriel menyapa calon Bunda Allah itu bukan dengan nama Maria, melainkan dengan sebutan yang dikaruniai, yang dalam bahasa Yunaninya berbunyi Hekaritomene. Malaikat Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai," atau Chaire Kekaritomene. Lukas bab 1 ayat 28. Sebutan tersebut membuat Maria terkejut dan bertanya dalam hati mengenai artinya. Lukas bab 1 ayat 29. Malaikat Gabriel menjelaskan arti sapaan tersebut dengan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas bab 1 ayat 30. Dari penjelasan malaikat Gabriel itu, sebutan yang dikaruniai searti dengan yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia yang dimaksud menyangkut pemilihan Maria sebagai Bunda Putra Allah. Pemilihan itu merupakan suatu karunia istimewa dari Allah. Kalau Allah memilih Maria untuk menjadi Bunda Allah, Allah juga telah melengkapi dia dengan karunia-karunia yang memungkinkan dia dapat menjalankan peranan tersebut. Kebenaran kedua terungkap dalam kata-kata Elizabeth. Beberapa waktu setelah menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, Maria pergi menjumpai Elizabeth sanaknya. Ketika mendengar salam Maria, Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring. Di penghujung seruannya, Elizabeth menyebut Maria sebagai yang telah percaya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 45. Sebutan yang telah percaya itu menyangkut tanggapan Maria terhadap kasih karunia Allah yang diungkapkan malaikat Gabriel. Maria menanggapi kasih karunia Allah itu dengan iman, yaitu
suatu penyerahan diri yang aktif untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan menjadi ibu Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas bab 1 ayat 38. Sikap Maria terhadap kasih karunia Allah itu dapat digambarkan dengan keterbukaan tanah yang baik terhadap benih yang ditaburkan, sebagaimana disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas bab 8 ayat 4-15. Terdapat 4 jenis tanah di mana benih-benih itu ditaburkan, yakni tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi semak berduri, dan tanah yang baik. Yesus berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas bab 8 ayat 15. Menurut Injil Lukas, Maria adalah model dari tanah yang baik. Ketika disampaikan bahwa ibu dan saudara-saudaranya datang hendak bertemu dia, Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas bab 8 ayat 21. Dan ketika seorang perempuan memuji bahagia ibu Yesus karena telah mengandung dan menyusui dia, Yesus mengoreksi alasan ibunya pantas disebut bahagia dengan berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas bab 11 ayat 27. Pada kibuan Maria atas Yesus terjadi tindakan rangkap, yakni dari pihak Allah yang mencurahi dia dengan rahmat yang berlimpah, dan dari pihak Maria yang menanggapi secara aktif rahmat itu dengan tindakan iman. Tindakan rangkap ini merupakan pola dari karya keselamatan Allah. Allah melimpahi manusia dengan kasih karunia, dan manusia perlu menanggapi kasih karunia itu dengan iman. Sejarah keselamatan terjadi dalam sebuah dialog antara Allah dan manusia. Pada kibuan Maria atas Yesus, kita menemukan bahwa keselamatan manusia datang dari surga sebagai anugerah Allah dan tumbuh dari bumi sebagai yang diterima dengan iman oleh manusia.